Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Saudaraku seiman rahimakumullah. Teman-teman, pada pembahasan di video kali ini, kita akan membahas kisah penciptaan malaikat maut. Bagaimana kisahnya? Di dalam sebuah kabar dari Nabi Muhammad SAW, ketika Allah menciptakan malaikat maut, Dia menutupinya daripada makhluk dengan sejuta penutup. Besar malaikat maut lebih besar daripada langit dan bumi, dan jika dituankan semua air lautan dan sungai, maka tidak akan jatuh darinya air setetes pun di muka bumi. Ujung timur dan ujung barat dunia ada di hadapannya, seperti meja makan yang mana segala macam makanan diletakkan di atasnya, dan diletakkan di hadapan seseorang agar dia memakannya. Lalu dia memakan darinya apa yang dia inginkan, maka seperti itulah malaikat maut. Dia membolak-balikkan dunia sebagaimana manusia membolak-balikkan sekeping dirham di hadapannya. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Panjang setiap rantai seperti berjalan selama 1000 tahun. Tiada malaikat yang mendekatinya, tiada yang mengetahui tempatnya, tiada yang mendengar suaranya, tiada yang mengerti keadaannya. Dan kapanpun waktu dia ada, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur menciptakan maut atau kematian, dan Allah menguasakannya kepada malaikat Israel. Maka dia bertanya, "Wahai Tuhanku, apa itu maut atau kematian?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hijab atau penutup yang masih mengekang makhluk yang bernama maut untuk terbuka sehingga malaikat Israel melihatnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Berdiam dirilah kalian dan lihatlah maut atau kematian ini." Semua malaikat pun terhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata kepadanya, "Makhluk yang bernama maut, terbanglah di atas mereka. Kepakkan semua sayap dan bukalah semua matamu." Ketika makhluk yang bernama maut atau kematian terbang, para malaikat pun melihatnya, maka mereka para malaikat pun tersungkur pingsan selama 1000 tahun. Ketika para malaikat sadar, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, apakah Engkau menciptakan makhluk yang lebih besar daripada ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, "Aku yang menciptakannya, aku yang lebih besar, maha agung darinya, dan setiap makhluk akan merasakan maut atau kematian." Kemudian Allah berkata, "Wahai Israel, genggamlah dia, aku telah menguasakannya kepadamu." Malaikat Israel pun berkata, "Wahai Tuhanku, dengan kekuatan apa aku menggenggamnya? Sesungguhnya dia lebih besar dariku." Lalu Allah memberi malaikat Israel kekuatan. Kemudian dia menggenggam maut atau kematian, maka maut pun menjadi tenang di tangan malaikat Israel. Lalu maut berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku sehingga aku menyeru di atas langit sekali saja." Allah pun memberinya izin. Lalu dia menyeru dengan suara yang lantang, "Aku adalah maut atau kematian yang memisahkan di antara setiap kekasih. Aku adalah maut atau kematian yang memisahkan antara suami dan istri. Aku adalah maut atau kematian yang memisahkan antara anak-anak dan ibu-ibunya. Aku adalah maut atau kematian yang memisahkan antara saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuannya. Aku adalah maut atau kematian yang merusak rumah dan bangunan. Aku adalah maut atau kematian yang meramaikan kubur. Aku adalah maut atau kematian yang mana aku mencari dan menemukan kalian walaupun kalian ada di dalam gedung besi yang terkunci. Tiada makhluk yang tersisa kecuali mereka akan merasakanku. Sesungguhnya orang kafir, orang munafik, dan orang yang celaka, tatkala kematian mendatangi mereka, maka kematian turun kepada mereka. Di sebelah kirinya ada malaikat siksa yang hitam wajahnya lagi melotot matanya. Malaikat siksa itu membawa pakaian yang terbuat dari siksaan. Mereka duduk dari arah kejauhan, sampai datangnya malaikat maut. Ketika malaikat maut datang kepada salah satu dari mereka, yaitu orang kafir, orang munafik, dan orang yang celaka, orang itu berkata, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Lalu malaikat maut menjawab, "Aku adalah malaikat maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia. Aku akan menjadikan anakmu yatim, istrimu menjadi janda, dan hartamu diwariskan di antara orang-orang yang mewarisimu, yaitu orang-orang yang tidak kamu sukai dalam keadaan hidupmu. Aku tidak melakukan kebaikan untuk dirimu dan akhiratmu. Pada hari ini, aku datang padamu untuk mencabut ruhmu." Maka, tatkala orang itu mendengarnya, dia pun memalingkan wajahnya ke arah dinding. Namun dia melihat malaikat maut berdiri di hadapannya lalu membalikkan wajahnya ke arah lain. Namun dia melihat malaikat maut di hadapannya sedang berdiri. Lalu malaikat maut berkata, "Apakah kamu tidak tahu aku? Aku adalah malaikat maut, yang mana aku telah mencabut ruh kedua orang tuamu,
sedangkan kamu melihat keduanya, dan kamu tidak bisa memberi manfaat atau menolong kepada mereka berdua. Pada hari ini, aku akan mengambil ruhmu, anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, dan teman-temanmu akan melihat sehingga mereka bisa mendapatkan nasihat atau mengambil pelajaran darimu. Pada hari ini, aku adalah malaikat maut yang mana aku telah merusak desa-desa, penduduknya yang terdahulu, yaitu orang-orang yang lebih kuat darimu, lebih banyak harta daripada hartamu, dan banyak anak daripada anak-anakmu. Kemudian malaikat maut bertanya kepada orang itu, "Bagaimana kamu melihat pendapatmu tentang dunia?" Lalu dia menjawab, "Aku melihat dunia penuh dengan penipuan dan keingkaran." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia dalam rupa manusia. Lalu dunia berkata, "Wahai orang yang maksiat atau durhaka, apakah kamu tidak malu kamu melakukan dosa di dunia dan dirimu tidak mau mencegah kemaksiatan? Sesungguhnya kamu yang mencariku dan aku tidak mencarimu, dan kamu tidak membedakan antara halal dan haram. Kamu menyangka bahwa kamu tidak akan berpisah dengan dunia, maka sesungguhnya aku bebas tidak bertanggung jawab darimu dan dari amalmu." Lalu orang itu melihat hartanya menjadi milik orang lain. Lalu harta itu berkata, "Wahai orang yang maksiat atau durhaka, kamu telah bekerja mencariku dengan cara tanpa hak. Kamu tidak menggunakan dan menyedekahkan aku kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Pada hari ini, aku telah menjadi milik orang lain." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Di hari harta dan anak laki-laki yang tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati bersih." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Lalu orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku bisa melakukan amal soleh dalam amal yang telah aku tinggalkan." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apabila telah datang ajalnya, maka mereka tidak dapat mengundurnya sesaat pun, dan juga tidak dapat memajukannya." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Kemudian ruh orang itu diambil. Jika orang itu adalah orang mukmin, maka dalam keberuntungan, dan jika itu adalah orang kafir atau munafik, maka dalam celaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka tersimpan dalam sijin, yaitu buku catatan amal yang tertulis jelas." Al-Quran Surah Al-Muttaffifin ayat 7. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe untuk mendukung kami agar terus semangat memberikan informasi tentang Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.